kendala yang kalau dari Pan, kendala yang sekarang itu ini Bu. Kemarin kan ada untuk yang aksi nyata itu. Nah, aksi nyata itu kalau Pan lihat kan itu banyak ke anak Bu. Nah, tapi kan dalam pelaksanaan mulai dari 21-22 itu kan itu sudah jangka waktu kita libur gitu kan Bu. Nah, jadi kan berarti kan belum bisa nih Bu kalau dibikinkan asal dibikin kan nggak mungkin kan Bu. Nah, jadi kendalanya di situ kemarin mau gimana mau melaksanakan aksi nyata itu sedangkan kita belum bertemu dengan anak-anaknya karena kebetulan Pan kemarin kelas 9 juga kan Bu. Nah, jadi di situ tuh Bu terasa betul kendalanya. Nah, kemarin juga untungnya pas ini demonstrasi kontekstual yang 23 lah kemarin itu kan. Nah, 23 itulah kami kolaborasi kemarin Bu. Nah, karena kan udah belajar kan. Kawan yang sebelah ya yang coaching sama supervisi. Karena di situ banyak yang kawan-kawan yang rancu. Karena kan kalau yang di meeting itu kan coaching Bu. Tapi kan demonstrasi kontekstual ternyata di situ adalah jadi supervisor. Nah, jadi pas mau kami mendiskusikan itu apakah kami boleh dengan kawan-kawan di sekolah atau sesama CGP, sesama PP. Nah, pada akhirnya kami memang berdiskusi, ya udah kita bertiga yang ibu nih, yang PP-nya sama ibu aman. Nah, PP sebelah nggak aman sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak dengan sesama PP-nya. Nah, jadi kita yang sama PP enak, kayak Pak Abu, Bu Jaini, Bu Ima, itu satu wilayah tuh zonasi kan, Batu Haji. Jadi mereka enak tuh untuk berkolaborasi. Nah, kami kemarin ya Sabtu kemarin Bu, pas Sabtu kemarin Fan bikin tuh Fan, Bu EN, Bu Romlah. Nah, kami bikinlah video yang ini untuk demonstrasi kontekstual. Besoknya itu kita dulu kan dulu memaparkan mensimulasikan ke kelas dulu. Jadi ibu harus melihat dulu observasi ke kelasnya dulu. Jadi PI 4 besok kan sudah mempersiapkan untuk modul ajar. Nah, modul ajar ke kelas yang Pan mau masuk, yang ibu mau lihat 2 jam pelajaran. Oh, minimal 2 jam. Nah, 2 jam pelajaran minimalnya lah itu ya. Nah, jadi kelas mana yang mau dituju, pembelajaran apa yang mau dimasukkan, tetapi tetap pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian tetap dimasukkan KSE-nya. Oh ya, sosial emosionalnya ya. Nah iya, jadi nanti pertemuan PI 4 itu sebelum masuk kita kan ada pra observasinya, diskusi dulu kita. Jadi sebetulnya nih apa yang mau Ipan sampaikan, pencapaian apa yang mau Ipan harapkan. Nah, Ipan mau anak-anak murid Ipan nih mau apalah dia, bagaimana Ipan melihat bahwa anak murid juga kita tanamkan ada dua kepemimpinan. Nah, dari metode-metode apa yang Ipan pakai nanti akan itu. Jadi setelah bincang-bincang diskusi nanti itu secara teoritisnya ya Ipan sampaikan apa yang mau Ipan inginkan. Nah, di observasi nanti ibu akan melihat potensi yang Ipan bilang itu sampai enggak di simulasi. Nah, jadi bukan mencari, dulu kan orang takut. Maksudnya supervisi ke kelas orang takut ya, membebani ini gitu. Itu salah kaprah tidak. Yang namanya observasi kelas, bagaimana seorang supervisor itu bisa dia melihat bahwa potensi yang dimiliki oleh guru tersebut ini, kemudian mungkin potensi yang dia miliki ini belum nampak dia munculkan lagi di kelas tersebut. Nah, inilah yang diingatkan nanti. Nah, ibu yang akan diingatkan, ini loh Ipan punya potensi ya di dalam teknik mengajar ini. Tariklah kesimpulan, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kalau sekarang kan tidak, yang nama refleksi itu kan agak luas. Peristiwa apa yang kita alami? Modelnya banyak juga model refleksi. Nah, ya masuk dia semua. Jadi bermain emosi kita di situ. Itu KSE itu. Kadar emosional kita kan bermain. Bisa jadi dia nanti bisa memaparkan refleksi anak. Awal datang saya ke sekolah bapaknya kesalahan, tapi setelah belajar ilmu ini kok bisa nyambung juga. Alhamdulillah akhirnya di pelajaran ada keberhasilan. Nah, ada anak itu happy dari awal, tapi mungkin teknik tidak kena di hatinya. Kemudian tidak sampai apa yang kita maksud itu dalam pembelajaran. Ending akhirnya bisa aja dia galau.
Iya. Nah, kan itu tuh. Kan ini berkaitan dengan aksi nyata nanti Bu. Kemarin kan baca kan Bu. PI3 ya. Oh, bukan PI3 Bu. Itu Ini depannya. bukan, ini aksi nyata modul 2.3. Senjata Modul 2.3. Ini kan kita udah belajar semua kan, untuk coaching sama Berarti ini kita lepas lah ini kan, karena kita kan batasnya 2.3. Iya, 2.2. Berarti ini 2.3. Nah, maksudnya kalau nggak ditanyakan nanti kan susah juga kan Bu. Iya. Mending kau tanyakan sekalian. Ini kan CGP melakukan praktik dengan rekan sejawat. Iya. Nah, berarti yang dengan rekan di sekolah berarti Bu ya. CGP akan menjadi supervisor. Iya. Dan satu rekan saya menjadi guru yang akan diobservasi. Iya. Rekamlah kegiatan tersebut sebagai bukti pelaksanaan aksi nyata modul 2.3 ini. Kemudian unggah kanal YouTube. Oke. Iya. CGP akan melakukan pra-observasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Bagian ini direkam sebagai pendukung. Oke. Hasil rekaman diberikan kepada pengajar praktik. Iya. Oke, berarti nanti Paham ya Pak maksudnya itu? ya berarti Pan melakukan pra-observasi, direkam. Nah gini Pak, kan besok simulasi dengan Ibu Ipan. Oke, hari Sabtu berarti ya. Setelah itu Ipan simulasikan, Ipan jadi Ibu lagi. Kawan yang jadi apa jadi Ipan. Siapa yang mau? Nah jadi kan praktekkan pula simulasinya tuh ke kawan. Setelah itu kita post dengan kawan, coaching kita dengan dia. Nah bisa di saat pertemuan berikut itu kan sudah ada rekaman, sudah nampak. Tinggal pelaksanaannya coaching kita bertiga. Gimana Pan menanya ke kawan itu menjadi supervisornya yang menangani di situ. Nah itu shootingnya nanti bertiga. Nah itu prakteknya nanti ada. Iya, karena kan ini setelah diberikan rekaman, CGP melakukan observasi pembelajaran di kelas. CGP membuat catatan lembar observasi sebagai data yang menepaskan observasi. Setelah mendapatkan data seperti isi, CGP akan melakukan sesi percakapan pasca observasi yang dengan dihadiri oleh pengajar praktik. Berarti Ibu pas observasinya pas observasinya Ibu nggak ikut karena paskanya kan berarti. Karena saat apa ini kan Ibu sudah jadi Ipan. Sekarang bagaimana Ipan menerapkan dengan kawan di kelas? Siapa kawan yang memang Ipan dia akan membantu kita lah mau dia begitu. Nah setelah itu barulah di dekat Ibu nanti pasca observasi. Kemudian dari penanyakannya nanti bagaimana Ipan menanyakan apanya. Jadi seperti Coaching dengan Tirta kemarin ya. Nah itu praktek itu sebetulnya sebelum Ipan praktek itu Ipan memang laksanakan dulu kenyataannya nanti kan ke Ibu rekamannya itu kan sudah dilaksanakan barulah bisa kita coaching apa kita kawan kita itu. Berarti kan itu koneksi antar materi kita kaitan dengan hasil mungkin dimintanya sesama teman PP ya sama itu dicobakan lah karena apa simulasinya nanti dengan praktek kalian supaya tidak dengan teori yang diberikan oleh pasien. Bagaimana penerapannya di lapangan? Jadi nanti yang ketiga, langkah 3 berarti kita mencoba mempraktekkan ini berarti ya Bu ya. Nah, jadi setelah itu Ipan carilah waktu lain siapa kawan yang Ipan ditentukan pula kawan itu. Itu harus satu rumpun atau tidak atau boleh yang lain? Nggak mesti satu. Yang mana kan bisa memahami apa maksud yang dicapai dengan anak bisa saja kita dulu kan kita biasa sama aja dengan pelajaran pelajaran mata pelajaran mungkin yang beda. Yang ini aja Murlika nih dia agak semangat dia untuk ini rencananya kan dia mau pendukung kita. Iya, mendukung dia pun dia kan mau ikut ini Bu yang angkatan 12 kan. Angkatan 11 kemarin kan nggak lulus kan. Nah, kan mau pandu dia nanti di angkatan 12 ini gimana dia untuk prosesnya gitu. Semoga nah itulah dari yang betul-betul memang mau jadi kita nyambung nanti ngomong dengan dia. Nah, dia mau terlibat juga dia melihat jadi kita coachingnya dengan dia enak nyambung terarah nggak lari dia. Jadi nanti penyesuaian jadwal dengan Bu Merdekanya lah berarti ya. Iya. Hasilnya itu nanti dia akan ke Ibu lihat sudah tinggal Ibu nanti melihat praktek coachingnya berdua. Pas yang di paskanya ya. Iya. Karena ini jadi pertanyaan juga kemarin kok kayak gini Nah bentuknya. sekarang coba Ibu tanya sama Ipan balik mundur kita ya. Nah Ipan kan belajar di situ. Di dalam pembelajaran guru penggerak itu kan ada merdeka. Merdeka ini dalam pembelajaran guru penggerak
itu nama istilahnya proses sekolahnya lah itu ya, sekolah guru penggerak. Dimulai dari dalam diri sendiri terkait dengan kata-kata merdeka. Nah, kemudian di situ ada faktor pendukung dari keberhasilan CGP itu sendiri. Siapa faktor pendukung dari keberhasilan CGP itu sendiri? Yang pertama ya pastinya. Nah, yang kedua pengajar praktek. Nah, sejauh ini keterkaitan itu dari sekolah guru penggerak itu sendiri. Nah, Ipan melihatnya gimana rincian merdeka itu keterkaitan yang dimulai dari diri sendiri itu. Kalau merdeka yang dari pendidikan guru penggerak ini Bu, yang Pan rasakan adalah kita diberikan kebebasan mengeksplor diri pertama Bu. Nah, mengeksplor diri ini artinya ya dengan materi yang akan kita pelajari waktu meeting gitu kan. Nah, itu silahkan dulu pelajari dulu materinya apa kendala, kemudian di situ kan juga bisa berkomunikasi ya Bu antara CGP dengan Fasil. Kalau seandainya ada yang ditanyakan ya silahkan dikomunikasikan di situ, didiskusikan. Nah, di situ itu sudah salah satu bentuk merdeka yang Fan rasakan Bu. Kemudian waktu kegiatan meeting Bu. Nah, kegiatan meeting kemerdekaan di situ yang Fan lihat adalah Fan bisa memberikan pandangan yang kayak kemarin lah Bu. Itu kan sempat Fan tanyakan Bu. Kalau di praktiknya coaching ini kan kegiatannya dari meningkatkan atau menumbuhkan potensi dari si coachnya. Jadi masalah dari coach, kemudian penyelesaian juga dari coach gitu kan Bu. Nah, bagaimana dia rencana aksinya, bagaimana dia bertanggung jawabnya nanti terhadap rencana aksinya. Nah, waktu kemarin itu sempat Fan tanyakan Bu, apakah itu realisasinya bisa berjalan seperti itu? Kadang-kadang kan ada orang yang memang tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ada orang-orang begitu kan Bu. Nah, di situ menurut kan penjelasan dari Bu Nur, Siti Nur Hayati itu masuk dalam logika berpikir Fan. Kenapa? Karena Bu Nur menyampaikan bahwasanya ya mungkin saja itu bisa terjadi. Nah, mungkin pada saat itu kita bisa menjadi coach dan juga mungkin kita bisa jadi mentor juga di situ. Kita memberikan, tapi tidak semua kita yang berikan. Nah, jadi kita memberikan arahan-arahan, ya itu tadi dengan mungkin membuat dengan pertanyaan terbuka itu Bu. Nah, jadi di situ kan mulai terbuka juga. Sepertinya memang ini perlu untuk dilakukan di sekolah, perlu untuk kita cobakan, dan memang mungkin satu yang jadi problem adalah belum tentu orang mau di coaching. Nah, gitu kan Bu. Nah, tidak semua orang gitu kan. Nah, tapi ketika ada nanti teman, mungkin coaching itu tidak dalam satu hal yang formal. Nah, mungkin dalam kegiatan ngobrol-ngobrol segala macam, ada yang bercerita anaknya segala macam bermasalah. Nah, mungkin bisa dimasukkan coaching itu di situ Bu. Nah, jadi di situ itu yang nampak kegiatan ini bisa betul-betul fleksibel, bagaimana kita bisa menyelesaikan langkah-langkah yang ada. Itu sih. Coba Fan buka dulu di mana apa kita simpek yang awal kan ada itu eksplorasi, ada itu mandiri. Yang 2-3 Bu. Dari awal. Satu. Nah, itu maksud itu dari awal betul. Mulai dari